wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pringsewu, akan mendemonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan juga coachee. Di sini saya Dwi Hardiani dari UPTSDN 4 Gading Rejo. Saya Evi Kurniawati dari UBT SMP Negeri 1 Atap 2 Pardasuka. Saya Bustomil Arifin dari SMK Negeri Pagelaran Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Evi. Bagaimana nih kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah saya sehat. Bu Evi sekarang gimana juga kabarnya? Alhamdulillah sehat nih Bu Dwi. Bu Dwi, sebelum Bu Dwi melakukan coaching, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian diskusi kita kali ini. Coach dan coachee akan saya amati dari apakah sesuai dengan alur kita, kemudian Bu Dwi mengajukan pertanyaan tersebut kepada coachee dan coachee-nya menjawab atau merespon menanggapi pertanyaan dari Bu Dwi sebagai bos. Nah, jangan lupa untuk menyesuaikan prinsip coaching sesuai dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach. Nah, sebelum itu saya ingin mengajukan pertanyaan pertama nih Bu Dwi. Apa sih kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan saat kegiatan coaching kali ini? Iya, kompetensi atau potensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama seperti presence, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang bebas kepada coaching. Baik, lalu pertanyaan kedua, kompetensi mana kira-kira yang Budi akan kembangkan secara spesifik dalam kegiatan coaching kali ini? Nah, saya ingin menjadi pendengar yang aktif sih bagi coaching saya dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Baik, pertanyaan terakhir, apa sih indikator yang ingin Bu Dwi sampaikan pada proses coaching kali ini? Nah, saya tuh ingin coaching yang saya coaching nanti itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, untuk langkah perobservasinya selesai ya Bu Dwi, silakan Bu Dwi lanjutkan kegiatan coaching dengan coachingnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi, saya akan melakukan coaching dengan coaching saya. Selamat siang Bu Dwi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan Bapak kami juga sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Maaf nih Bu Dwi mengganggu waktunya yang seharusnya siang-siang Bu Dwi istirahat di rumah, tapi ini ada beberapa hal yang mengajar dan pikiran saya. Oh iya, Kak apa Kak Tommy nggak ganggu kok. Terus kira-kira Kak Tommy ini pengen cerita apa? Bu Dwi, di sekolah saya itu kan ada murid yang bernama Husada, yang sering tidak masuk sekolah. Ya, akan tetapi dia pada saat ujian itu kan, pada saat TTS dan pas dia berangkat. Oh, Pak Tommy udah nanya belum? Kenapa dia nggak pernah berangkat sekolah sama si Husada itu? Iya Bu, waktu itu sempat saya tanya, katanya di rumah itu sering ketiduran, kadang sering jagain adiknya, karena tidurnya pergi ke kebun, itu alasannya. Oh, jadi fokus pembicaraan kita kali ini tuh tentang murid Bapak yang nggak pernah masuk sekolah, pakai alasan yang beda-beda gitu, tiap tiap nggak masuk alasannya beda. Terus dari percakapan obrolan kita nih Pak Tommy, kira-kira apa yang ingin Pak Tommy dapatkan? Yang ini saya dapatkan, saya ingin membantu murid saya itu yang bernama Husada tersebut, itu tidak mengulangi lagi loh Bu perbuatannya seperti itu. Oke, kira-kira nih Pak Tommy sudah melakukan apa sesuatu belum ke Husada sebagai bentuk bantuan Pak Tommy gitu? Sudah sih Bu, saya sering menasihatinya. Kemudian saya sudah sempat juga konsultasi dengan wali muridnya. Nah, dari hasil konsultasi tersebut, ternyata saya itu sering ditinggal ibunya pergi ke kebun itu. Dengan ibunya itu berangkatnya sangat pagi gitu kan. Jadi tidak ada yang bangunkan dia. Dan ibunya juga pulangnya sore. Sehingga pengawasan sadar itu ya tidak ada yang mengawasi gitu kan. Dia di rumah sendirian. Jadi itu kayak kurang perhatian gitu loh Bu. Oke, berarti Pak Tommy ini sudah melakukan nasihat ya, sering melakukan nasihat gitu dengan Sada, sudah memberikan konsultasi juga ya dengan orang tuanya juga. Terus kalau dilihat dari skala nih Pak ya, 1 sampai 10, di mana posisi Bapak ini yang sudah
sudah Bapak lakukan dalam proses mencapai tujuan Bapak tadi? Kalau menurut saya sih, saya masih di level 6 Bu, masih di posisi 6 itu. Terus kira-kira Pak Tommy ini pengen ada di level berapa sih? Ya tentunya saya ingin ada peningkatan gitu kan, dari level 6 saya ingin meningkat menjadi level 8 Bu. Oke, kira-kira untuk peningkatan itu dari level 6 ke 8, kira-kira hal apa yang bisa Pak Tommy lakukan untuk membantu si Usada ini? Seperti itu, sebenarnya ini yang saya pikirkan Bu, yang akan saya lakukan itu saya ingin memberikan semangat gitu kan pada Husada, membantu dia agar dia bisa datang lagi ke sekolah gitu kan. Oke, terus kalau menurut pengalaman Pak Tommy nih, anak itu kira-kira senang diperlakukan gimana sih supaya mereka tuh rileks, merasa nyaman, dan juga senang, bersemangat untuk datang ke sekolah. Menurut Pak Tommy itu bagaimana? Mungkin bisa merencanakan kayak sekolah ramah anak, dengan pendekatan gitu kan kita dari hati ke hati sehingga kita tahu tuh apa sih yang diinginkan oleh anak itu gitu kan, kita tahu perasaan dia gitu kan agar anak itu bisa bercerita pada kita. Oke, jadi kira-kira yang mana dulu nih yang bakal Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin ya itu saya akan ngobrol santai dengan Sada dan temannya gitu kan. Mungkin itu juga yang lebih mengenal gitu mengenai. Bisa juga saya akan tanya langsung gitu kan kepada Sada dan Oke. teman-temannya gitu kan. Apa ya? Bagaimana cara yang akan bagaimana cara yang dilakukan gitu loh biar dia tidak terlambat bangun lagi gitu kan. Lalu saya akan menanyakan manfaatnya apa sih gitu kan kalau dia tidak aktif ke sekolah gitu buat dia karena tidak ada manfaatnya tentunya. Terus kira-kira kapan nih Pak Tommy akan melakukan itu, mulai percakapan dengan si Yusada, dengan teman-temannya, terus membangun relasi yang baik dari hati ke hati itu kira-kira mau kapan Pak Tommy? Ya harusnya sih ya segera mungkin Bu, yang harus saya lakukan gitu kan. Saya kan meluangkan waktu di sela-sela saya belajar, kemudian ketika ada jam kosong saya akan ngobrol santai dengan Yusada dan temannya. Mungkin ini akan saya lakukan pada saat jam istirahat kayaknya Bu kita di luar jam pelajaran. Oke, baik, mungkin Bapak akan lakukan dalam waktu dekat di jam-jam istirahat ya Bapak ya. Terus kira-kira komitmen seperti apa nih yang agar rencana Bapak itu bisa terlaksana? Komitmennya bagaimana? Komitmen yang akan saya lakukan tentunya harus komitmen yang penuh gitu kan, selalu memberikan motivasi kepada usaha. Oke, jadi kira-kira dari kegiatan ini nih, Pak Tommy ini butuh dukungan dari siapa sih di lingkungan sekolah? Ya tentunya kalau ditanya dukungan dari siapa, mungkin nanti saya akan kerjasama dengan guru BK, gurunya konseling, kemudian dengan wali kelasnya, kepala sekolah, orang tua yang pasti Bu sebagai walinya di sekolah karena tidak ada kemungkinan kita sudah berusaha dengan semangat di sekolah, tapi ketika orang tua di rumah itu tidak berusaha juga ya tidak bakal terjadi komunitas yang baik. Oke, baik Pak. Selanjutnya perasaan Pak Tommy ini gimana nih setelah kita melakukan obrolan hari ini? Sebenarnya sebelumnya ini saya merasa bingung Bu. Namun sekarang alhamdulillah saya sudah ada gambaran gitu kan. Tindakan apa yang saya harus lakukan pada Usada biar dia semangat lagi berangkat ke sekolahnya. Terima kasih Bu Dwi. Oke, sama-sama Pak Tommy. Sukses selalu ya. Semoga bisa membuahkan hasil yang baik dan bermanfaat. Amin. Baik Bu. Gimana nih Bu Dwi tadi coachingnya? Ya Alhamdulillah udah selesai Bu. Alhamdulillah. Iya, tadi saya juga sudah mengamati bahwa Bu Dwi tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Bustomil ya. Nah sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja nih kira-kira yang sudah Bu Dwi lakukan pada kegiatan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin Bu Dwi inginkan dari proses kegiatan coaching tersebut? Iya, pada coaching kali ini saya tadi sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, terus menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi alur tersebut sudah bisa menggali kunci saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, gitu Bu. Baik, Bu Dwi. Menurut saya sebagai observer tadi, Bu Dwi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Mustomil sudah berjalan dengan sangat baik.
melalui alur cerita, kemudian sudah sesuai dengan eh, tahapan dari alur cerita tersebut. Nah, kemudian Yudwi juga berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot, sehingga si Koci atau Pak Uskom yang tadi dapat menemukan solusi dari permasalahan Maria Haradi. Kemudian baiklah Bu Dwi, pertanyaan terakhir untuk sebagai penutup, kompetensi apa yang ingin Bu Dwi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Bu Dwi sudah lakukan tadi? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk selanjutnya supaya coaching lebih baik lagi itu saya tuh ingin lebih memahami lagi proses-proses pada saat melakukan coaching Bu Dwi. Baik, Bu Dwi, semoga kedepannya Bu Dwi dapat melaksanakan coaching lebih baik lagi. Nah, demikian observasi yang bisa saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi Bu Dwi, saya dan Pak Kamil. Sampai bertemu di lain waktu, Bu Dwi. Ya. Terima kasih kesempatannya. Semoga semakin sukses. Amin. Sama-sama Bu Emi. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa.